Studio. Nah, seperti ini. Paling atas nih. Klik aja. Nah, biasanya kalau udah pernah login, itu langsung muncul seperti ini. Ya. Muncul tampilan dashboard utama dari Looker Studio. Nah, nanti di sini ada project-project yang sudah pernah kita buat, ya, apa aja. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman bingung, nggak ada referensi, mau bikin seperti apa, nah itu ada contoh-contohnya. Ada template-nya juga. Ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga untuk dipelajari. Oke. Nah, sebelum ke sini, saya mau lihatkan dulu datanya ya. Sebentar. Datanya itu mana datanya tadi? Sini aja dari sini. Nah, ini saya coba lihatkan dulu di drive saya, ada nggak ya? Looker Studio ini kayaknya. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi ketika kita import data Excel ya dari laptop kita, gitu ya, dari laptop kita, kemudian kita drag ya, kita drag ke dalam Google Drive, itu format awalnya pasti bentuknya ini ya teman-teman. Data nama data kita, kemudian ekstensinya adalah .xlsx. Nah, ini tampilan atau data default yang kita import dari laptop kita. Nah, ketika data kita bentuknya seperti ini nggak akan terbaca, teman-teman, di dalam Looker Studio kita. Ya. Nah, supaya bisa terbaca, maka data kita itu harus kita buat dalam bentuk Google Sheet. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini, yang paling atas ini. Ya. Nah, ini udah nggak ada ekstensinya, ini berarti dalam bentuk ini, data SMK Google Sheet. Ya. Nah, ini yang akan bisa terbaca di Looker Studio kita. Ya, coba kita contohkan ya. Ini yang data XLS kan data SMK strip 2 ya. Nah, kita coba koneksikan ya. Nah, biasanya kalau saya bikin dari awal, itu kita klik blank report yang ini ya. Oke, nah tunggu dulu. Nah, nanti diminta kita menambahkan data yang akan kita pakai. Nah, di sini karena biar nanti interaktif ya, saya pakainya Google Sheet. Nah, tapi di sini teman-teman bisa banyak ya akses datanya yang bisa diimport ke dalam Looker ya. Nah, ini teman-teman bisa cek nih, di scroll ke bawah, itu banyak. Tapi yang biasa saya pakai adalah Google Sheet ya. Ini. Oke, ini authorize, kita klik aja ya mau mensinkronkan. Nah, ini teman-teman. Jadi G Drive kita dengan akun Looker kita itu harus sama ya. Harus sama supaya dia bisa connect. Walaupun nggak sama, itu bisa juga ya, tapi dengan syarat data Excel-nya, data spreadsheet-nya itu harus di open access ya. Harus dibuka aksesnya editor. Nah, ini ya. Data SMK-nya yang data SMK strip 2 itu nggak ada. Misalkan yang kita bikin, nah ini. Data SMK strip 2. Nah, dia nggak akan kebaca, teman-teman. Karena dia masih dalam format .xlsx. Nah, ini kita harus ubah dulu ke dalam Google Sheet. Cara ubahnya gimana? Kita buka dulu Excel-nya. Nah, ini ya. Nah, ini jelas ya, ini masih dalam bentuk Excel. Kemudian kita pilih file, save as Google Sheet. Nah, ini. Nanti dengan teman-teman klik ini, maka data kita akan berubah menjadi data Google Sheet ya. Nah, ini. Data SMK strip 2. Nanti di Looker kita akan muncul tuh nanti. Sebentar.
Kita refresh ya. Kita close dulu aja. Bentar, ini kita pastikan dulu. Nah, ini udah muncul ya di sini ya, di G Drive kita. Kita coba di Looker kita ya, harusnya udah muncul ya. Add data. Bentar, mana refreshnya ini? Kita refresh dulu. Nah, ini kan data SMK strip 2 baru muncul ya. Karena dia formatnya udah dalam bentuk Google Sheet. Oke, ini kita aja, ini yang kita pakai misalkan ya, yang udah kita ubah. Oke, nah di sini ada pilihan include specific range. Ini catatan teman-teman ya. Kalau data kita, nah data kita baris pertamanya itu sudah nama variabel, teman-teman di Google Looker-nya itu tidak perlu dipilih include specific range, langsung klik add. Gitu ya. Tapi kalau data teman-teman baris pertamanya itu ada informasi judul data atau enggak sumber data seperti ini. Nah, itu harus dibuat specific range ya. Gitu. Karena kalau nggak dibuat specific range, nanti yang paling atas ini dianggap sebagai variabel. Ya. Kemudian yang baris kedua ke bawah itu dianggap sebagai data. Nah, itu defaultnya seperti itu ya. Karena ini misalkan ada judul itu, dan judulnya ini misalkan nggak boleh dihilangin, nggak boleh dihapus ya sama pimpinannya, maka ya kita specific range-nya, kita include specific range. Nah, kita kopikan ya data kita mulai dari judul variabel sampai dengan data amatannya itu di posisi berapa ya. Contohnya ini. Data kita kan dari A2 sampai kolom J ya, sampai ke bawah. Nah, inilah. Nah, ini yang kita kopikan di sini. Nah, ini. Di boxnya ini. A2 sampai J 14.444. Nah, ini kita copy, taruh aja di sini. Nah, baru kita add. Gitu ya. Nah, karena kita pakai datanya yang ini tadi, yang sudah tidak ada variabel judulnya, nggak ada judulnya, langsung variabel. Nah, berarti kita langsung aja di looker-nya nggak pakai ini. Gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kita nggak pakai include specific range. Kalau kita mau nambahin variabel, nambahin data baru, itu dinamis, teman-teman. Kita nggak perlu ubah lagi specific range-nya. Ya. Karena udah langsung global ya. Seluruh spreadsheet, seluruh sheet pokoknya dalam satu tampilan ini, itu terbaca semua. Tapi kalau kita pakai specific range, ketika kita mau nambah data gitu ya, atau mau nambah variabel kolom lagi, nah kita harus ubah dulu specific range-nya. Tuh, supaya data yang baru kita terbaca ya. Nah, jadi supaya lebih umum sebenarnya tanpa include specific range. Kita add aja. Oke, ini saya pastikan, takutnya ininya mati. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini udah masuk data Excel kita, teman-teman. Data spreadsheet-nya di sini. Nah, ini ya. Tuh, udah masuk di sini. Tapi kok aneh ya? Bentar. Aceh, Kabupaten Barat. Oh, kita edit dulu coba. Nah, ininya kebacanya ke baris kedua ya. Kita edit dulu. Edit connection. Reconnect. Arongan. Ini yang kebaca malah sih.
Oke, ini masih ada ini teman-teman. Salah ini. Nah, ini nih. Ya, dia kalau udah seperti ini deh bisa nih. Nah, nah ini udah di sininya udah nama-nama variabel kita ya. Berarti udah pas ya, udah sesuai. Tinggal kita bikin aja dashboardnya. Nah, kita pakai yang ini teman-teman ya, free from layout ya. Jangan responsif. Kalau responsif nanti agak ini repot ya. Nah, jadi kalau free from layout kita bisa layout bebas ya, apa? Se kreativitas kita ya. Kalau yang responsif itu udah ditentukan kotak-kotaknya itu udah dibatasin ya, agak kurang kurang bebas saja ya kalau mau eksplorasi. Kita klik aja yang free. Nah, ini nanti akan dibuatkan ya pertama dashboard pertamanya seperti ini. Kalau misalkan nggak cocok ya kita hapus saja. Kan ini kan bukan yang kita mau ya, hapus saja. Oke, kita mau bentuknya tadi seperti apa? Misalkan tadi contohnya, nah ini ya. Oke, dashboard profil SMK di Indonesia. Ya. Nah, headernya kita bikin aja di sini. Ini ada shape ya, kotak ini. Nah, kita bikin seperti ini. Kita mau kasih warna misalkan apa? Ungu misalkan ya. Nambahin teks di sini ya. Kayak teman-teman desain aja di Canva ya. Ini kita kasih warna putih. Nah, kita gedekan hurufnya. Kita tebalkan. Nah, dashboard ya, profil SMK di Indonesia. Nah, ini pas tengah-tengah ya, dia ada garis bantunya juga, teman-teman. Jadi mudah ya. Misalnya kurang gede nih, ya kita gedein lagi. Misalkan 40. Oke, kita blok dulu 40. Ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke. Kemudian misalkan menambahkan logo ya. Nah, kalau logo, nah kita tambahkan di sini insert image ya. Nah, ini image ya, insert image. Kok gini ya? Sebentar. Insert image. Oh, ini nih, image, teman-teman. Nah, ini nih. Upload from komputer ya. Misalkan teman punya datanya apa, misalkan oh ini logo SMK, oh ini nih. Nah, misalkan ini ya. Nah, pokoknya sekreatif teman-teman lah ya. Ini. Oke, ini udah seperti ini ya. Kemudian misalkan apalagi kita mau bikin ininya jumlah siswanya ya. Jumlah siswa, jumlah sekolah, jumlah kelas. Nah, itu kan dia langsung sum ya, total keseluruhan kotak-kotak seperti ini. Tambahan aja semuanya ada di sini, add chart ya. Semua visualisasi ada di add chart. Tambahkan. Nah, tadi kan total. Nah, ini. Klik aja ini, taruh di sini. Nah, semudah itu teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti kita setting ya. Ini udah bener belum 14.000. Settingnya di setup ya, setup. Nah, ini datanya udah. Nah, ini variabelnya ya. Kalau data kita
struktur data kita itu kan SMK-nya mengulang ya. Mana ya? Oh enggak, ini udah nggak mengulang. Jadi udah unik ya, ke bawah ini udah unik. Jadi kalau kita lihat ada 14.442, nggak ada yang double. Oke, kalau nggak ada yang double, kita bikin count aja udah aman ya. Tapi kalau ada yang double untuk antisipasi misalkan kita ragu nih, kayaknya barisnya ada yang double deh jumlah SMK-nya. Nah, ini kita ubah. Nah, yang mewakili keunikan SMK apa? ID-nya. ID-nya apa? NPSN ya. NPSN itu setiap sekolah pasti beda. Tapi kalau teman-teman pakai nama, itu kadang ada yang sama ya. SMK Negeri 2 eh, apa misalkan SMK Negeri 2 Kota Baru. Nah, bisa aja ada yang di Kota Baru yang ada di Kalimantan atau enggak ada yang di Jawa. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, yang membuat unik itu di NPSN-nya. Jadi kita harus ada ID khususnya ya yang bikin unik. Nah, di sini kita cari NPSN. Nah, ini ya NPSN. Nah, dia defaultnya sum ya, karena NPSN itu kan numerik. Nah, kalau sum dia segini ya, padahal kita maunya jumlah sekolah. Nah, ini kita bikin aja aggregation-nya bukan sum ya, tapi distinct count ya, supaya dia akan membaca jumlah atau banyaknya SMK secara unik itu ada berapa. Untuk mengantisipasi kalau ada yang double ya. Tuh 14.438 ya. Oke, berarti ada yang double tuh teman-teman ya. Nih, ini berapa tadi? 4442. Nah, berarti ada yang double kan? Kayak gitu. Ada beberapa yang NPSN-nya sama atau ada yang double lah ya. Oke. Nah, di sini kita kasih nama jumlah SMK. Nah, misalkan oh ini warnanya polos nih. Kita ingin ubah warna, itu ada di style ya, teman-teman. Style. Nah, kita bisa ganti fontnya ya. Kita kasih ganti backgroundnya. Ini backgroundnya. Misalkan mau warna apa biru. Nah, fontnya nggak kelihatan, kita ganti putih fontnya. Nah, kayak gini. Jumlah SMK sudah. Misalkan apalagi yang bisa dijumlahkan siswa ya. Kita pengen tahu nih siswa di Indonesia itu siswa SMK-nya ada berapa. Sama kayak tadi ya, add chart. Nah, pilih ini. Klik aja di sini. Nah, di setupnya kita ganti variabel apa tadi? Jumlah siswa ya. Total siswa. Nah, ini. Kita klik aja. Nah, dia udah sum nih, udah bener ya. Nah, kita mau setting namanya misalkan jumlah siswa. Nah, tinggal atur aja ininya, apa besar kotaknya. Oke. Misalkan warnanya mau disetting ya. Warnanya orange ya, misalkan. Oke. Kemudian bikin chart lagi. Misalkan bikin chart lagi, tadi contohnya apa lagi? Pie chart ya. Kita mau bikin pie chart terkait dengan jumlah siswa berdasarkan status sekolah ya, negeri berapa, swasta berapa. Nah, add chart lagi ya, ada sini. Nah, ini ada pie. Mau yang donat atau yang biasa ya. Oke, taruh sini misalkan. Nah, nah ini tampilan utama umumnya ya, tampilan dia secara defaultnya. Kan kita maunya bukan provinsi ya, tapi negeri swasta. Negeri swasta itu apa di sini di data kita? Status sekolah ya. Oke, kita cari, kita setup dulu. Nah, dimensionnya itu untuk yang variabel kategoriknya teman-teman ya, status sekolah. Nah, kemudian berdasarkan apa? Ini kan sum NPSN. Nah, ini kan kita maunya
jumlah sekolahnya. Nah, ini jangan di-sum berarti, kita pakai yang count distinct. Tuh. Nah, ini kalau mau digedein, dikecilin ya, tinggal di-drag-drag seperti ini. Kalau mau dipercantik lagi ada di style ya, teman-teman. Di stylenya, nah ini bisa di atik tuh, seperti apa buletannya. Kemudian misalkan ini saya nggak mau di kanan, maunya di bawah misalkan. Nah, ada di sini legend-nya berarti ya. Nah, ini position legend-nya kita kasih di bawah tuh. Font-nya terlalu kecil ya, kita gedein. Oke, 14. Font di dalam chart-nya terlalu kecil juga, ini kita gedein labelnya 20 misalkan. Nah, seperti ini. Oh, judulnya belum ada nih. Kita tambahkan aja ya teksnya di sini. Klik aja di sini. Nah, jumlah SMK berdasarkan status sekolah. Tampok aja. Nah, oke. Ini di blok dulu. Kita set. Terlalu kecil ya. Nah, misalkan seperti itu teman-teman ya. Bikin apa lagi tadi contohnya, misalkan bar chart ya. Bar chartnya berdasarkan akreditasi. Add chart, kemudian bar chart. Nah, oke. Ini tinggal kita bikin subnya, dimensinya kita ubah akreditasi. Nah, seperti ini ya. Oke, ini NPSN-nya berarti kita bikin dia jadi di count distinct. Oke. Oke, kemudian misalkan nah, ini misalkan saya nggak mau nih kotak NPSN ini mengganggu ya misalkan nih. Kan kita grupnya cuma satu ya, nggak ada kelompoknya. Berarti di apa ini legend-nya ya. Mana nih legend? Ini bukan. Nah, display legend-nya ini kita hilangin aja. Tuh, ya nggak ada. Misalkan ini kita maunya ada angkanya di sini ya, ada labelnya. Kita cari label di sini. Ini legend, berarti label di atas. Mana ya label? Add label. So exist label. Ini ada ya? Oh, ini titel. Nah ini nih, show data label ya. Harus agak jeli teman-teman ya, karena ini menunya banyak. Nah, ya misalkan munculkan di sini. Segampang itu. Ya. Ini misalkan kita mau bikin lagi, kita bisa copy paste dari sini aja ya. Ini kita copy ya, kita copy, kita paste. Nah, tinggal kita tarik sini. Jumlah SMK berdasarkan apa ini? Akreditasi ya. Nah, mayoritas ternyata akreditasi B ya. Ada 6.900 sekolah SMK. Nah, kan orang bisa lebih cepat gitu teman-teman ya, pimpinan. Kemudian nah di sini kita mau filter misalkan. Kita mau ngelihat nanti barangkali pimpinan mau ngelihatnya spesifik provinsi mana gitu ya. Nah, kita tambahkan filternya. Nah, kita pakai add control. Nah, ini ada banyak pilihan, nanti teman-teman silahkan coba sendiri.
Saya akan contohkan misalkan drop down list ya. Nah, ini bisa status sekolah ya. Nah, kita pakai provinsi misalkan. Nah, di sini di control field-nya kita cari provinsi. Nah, ini. Oke. Kok warnanya putih misalkan kita mau dibedain ya background-nya. Nah, misalkan ini merah. Hitam ini kali ya. Nah, ini buttonnya gedein. Oke. Nah, nanti di sini kalau kita klik tuh nanti muncul ya provinsi mana aja. Ini kok provinsinya nggak urut ya, beda abjad misalkan biar A dulu baru B gitu. Nah, di setupnya teman-teman atur ascending descendingnya. Nah, ini ascending. Ascendingnya berdasarkan apa? Berdasarkan provinsi. Nanti dia akan urut dari Aceh dulu tuh. Nah, kan Aceh, Bali, Banten gitu. Sini udah ada nih 7.000 sekolah. Misalkan ini nggak kepake ya, angka-angka ini bikin bingung ya NPSN-nya. Kita cuma mau filtering ini doang. Bisa tuh di setting di sini teman-teman. Nah ini di metriknya ini kita hilangin aja. Kita close metriknya. Nah tinggal seperti ini. Terakhir misalkan kita mau bikin petanya, ini kan ada peta seperti ini ya sebarannya. Nah ini agak tricky teman-teman ya. Kalau kita bikin langsung, coba ini ya, add chart, ini ya peta ya. Yang itu tuh pakainya yang ini nih, GeoChart ya, GeoChart. Nah, nggak mau ya. Nah ini, kemudian ini lagi, ini kan layarnya udah mentok layarnya teman-teman, habis ya. Padahal kita mau nambahin di bawah. Oke, kita tambahin aja perpanjang ya. Oke, caranya ini kita pilih theme ya, theme and layout. Ya. Kita klik layout. Oke, ini bentar, kursornya jangan ditaruh di ini ya, taruh aja di luar sini. Nah, di luar seperti ini. Klik theme and layout. Kita pilih layout. Nah, ini width-nya ya, height-nya kita atur. Ya, height-nya misalkan jangan 900 ya, 1200 misalkan. Tuh, dia lebih panjang. Oh, kurang panjang misalkan. 1500 ya. Nah, dah nih cukup misalkan. Ya. Nah, ini kok error ya. Chart configuration incomplete. Ternyata nggak support data kita. Nah, kenapa? Karena data ini formatnya harus dalam geometrik ya. Spasial ya, geospasial. Nah, kita edit dulu data kita. Edit data source. Nah, kita cari yang provinsi. Nah, ternyata data provinsi kita tipe datanya apa? Teks ya. Pantesan aja nggak mau dibuat peta. Nah, di sini kita ubah, teksnya kita klik, kita pilih geo. Nah, provinsi itu apa? Country bukan? Bukan ya, dia di bawahnya provinsi, di bawahnya negara kan? Negara, bawahnya baru provinsi kan? Nah, berarti country subdivision. Nih, continue. Nah, jadi udah dalam bentuk apa ini? Geometri kan? Kita klik down. Coba ini kita cek lagi. Provinsi. Oke, kita refresh dulu teman-teman. Nah, ini kenapa dia tidak ini Indonesia ya?
Oh, ini zona area United States. Nah, ini kita pilih Indonesia. Nah, zona areanya Indonesia. Tuh, dia udah langsung menyesuaikan ya. Cuman kelemahannya satu, teman-teman. Dia belum pemekaran ya. Belum 38 provinsi. Jadi Papuanya itu masih Papua dan Papua Barat doang. Papua Pegunungan ya. Papua Barat Daya itu belum ada. Itu aja sih. Nah, ini udah interaktif ya. Nah, cuman kita tinggal setting aja nih. Yang mau kita munculin apa? Jumlah SMK-nya kan, bukan apa itu NPSN. Nah, di sini tinggal kita setting aja ya. Nih, di metriknya ini kita setting, sum-nya kita ganti count distinct, ininya kita namai jumlah SMK. Nah, biar kalau kita kursornya masuk, nah kelihatan ya Kalimantan Timur, jumlah SMK-nya 217. Gitu. Misalkan judulnya kita mau kasih, kita copy aja dari sini. Oke, kita copy dari sini, jumlah SMK gitu ya, berdasarkan sebaran provinsi. Nah, udah. Oke. Ini udah jadi ya, dashboard kita seperti ini. Ini kalau teman-teman mau kembangin lagi silahkan ya. Kurang tampilan apa ya, filternya mau ditambah lagi ya. Seperti itu. Nah, saya ini lagi teman-teman ya. Misalkan nih kita mau bikin tab baru ya. Ini kan tab profil SMK di Indonesia ya. Tadi contohnya itu dia bisa bikin nah seperti ini ya, ada tab baru lagi ya, profil SMK-nya seperti ini. Kita mau lihat nih daftarnya. Nah, tapi di tab berbeda ya. Misalkan di filter Banten ya. Banten, kemudian kabupatennya misalkan Cilegon, kota Cilegon. SMK-nya mana aja sih? Nah, kan enak ya seperti ini. Oh, SMK ini apa? SMK 2 Cilegon tuh jumlah siswanya 964 ya. Nah, lebih kelihatan detail. Nah, caranya gimana? Jadi kan kita bikin tab baru ya. Di sini. Di sini kita bikin tab baru. Caranya kita klik aja add page. Di sini add page. Nah, nanti muncul di sini. Yang paling atas itu yang udah kita bikin, yang bawah itu yang page kedua. Nah, ini kan tampilannya masih di kanan seperti ini. Biar di atas seperti ini, gimana? Nah, kita atur di theme and layout. Theme and layout, kita pilih layout. Mana ya? Nah, ini navigation. Navigation-nya kita pilih tab. Oh, muncul ya di sini. Nah, ini kita kasih nama apa tadi? Profil SMK, daftar SMK. Nah, ngasih namanya itu di ini ya. Nah, manage page. Oke, ini kita klik yang tanda 3 ini, terus rename. Tuh, nah apa tadi profil SMK. Nah, kita juga bisa pilih ikonnya teman-teman ya. Icon, nah ini select icon. Profil SMK itu gambarnya gedung misalnya seperti ini. Yang ini daftar SMK. Kita setting misalkan udah daftar ya, bentuk gambarnya kayak ini apa lembaran kertas misalkan. Oke. Nah, kita copy aja teman-teman headernya ya, biar nggak bikin 2 kali kerja. Copy aja headernya, kita blok aja. Blok seperti ini. Copy. Nah, kita paste di sini. Tuh, dia langsung jadi ya. Ini tinggal kita ganti ini apa namanya? Profil SMK. Oh, sama ya.
Misalkan biar membedakan ini jangan ungu lah, biru misalkan. Nah, seperti ini. Oke, bikin tabel seperti ini gampang ya. Kita pilih add chart lagi ya, add chart lagi. Nah, kita cari yang ini. Nah, tabel ya. Atur posisinya misalkan di sini. Oke, ini ya. Kita gedekan aja, besarkan. Nah, yang mau kita munculin apa aja nih? Provinsi, kabupaten kota, NPSN, nama sekolah, total siswa. Nah, cara aturnya di setup. Ya, semua cara mengatur itu di setup. Cara mendesain warna itu di style ya. Provinsi, udah kan? Apalagi tadi, kabupaten kota, ada NPSN ya, NPSN, nama sekolah, NPSN, masukin sini semua ya, dimensionnya masukin. Nanti nambah-nambah sendiri dia. Nama sekolah, mana nama sekolah? Ini nama. Terakhir ujungnya itu jumlah total siswa. Nah, karena data kita itu row-nya itu sudah per SMK, ya, bukan SMK yang mengulang gitu ya, maksudnya yang row-nya itu bukan double-double, tapi udah unik. Nah, maka jumlah siswanya itu bisa kita pakai yang di sini, ya, total siswa. Nah, bisa pakai seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau kita ragu nih, oh data kita kayaknya ada SMK yang ngulang deh. Ngulang itu maksudnya satu baris itu double SMK-nya ya. Misalkan SMK 1 Meolabuh, nah baris ketiganya SMK 1 Meolabuh lagi. Misalkan ada yang datanya seperti itu. Nah, itu ada teman-teman ya, data detail SMK itu seperti itu ya. Jadi row-nya itu bukan nama sekolah, tapi detail per kompetensi keahlian. Jadi di SMK itu unik teman-teman. Jadi satu sekolah itu ada beberapa kompetensi keahlian. Ya, yang teman-teman dari SMK pasti paham nih. Satu SMK itu bisa 5 kompetensi ya, 10 kompetensi bahkan ada. Nah, data detail SMK itu baris ke bawahnya itu per kompetensi kalian. Jadinya nama sekolahnya pasti mengulang gitu. Nah, biasanya kalau seperti itu, biar amannya ya, total siswanya jangan di sini teman-teman ya. Tapi di sini di metrik ya, dia akan menjumlahkan otomatis. Kita tinggal pilih aja jumlah siswa. Nah, ininya sum. Tuh, muncul di sini ya. Tinggal kita atur ininya. Oke. Nah, tinggal kita atur seperti ini ya. Misalkan total siswanya tambah lagi misalkan, biar lebih lengkap lah. Guru, jumlah guru. Nah, lebih lengkap. Oke. Ini ya. Misalkan teman-teman mau mengubah nih header-headernya ini ya, biar kelihatan rapi, setting aja di sini. Nah, display name-nya provinsi, atau huruf besar semua nih, provinsi. Nah, yang ini kabupaten kota. NPSN. Klik aja yang gambar pensil itu ya teman-teman. Nah, ini gambar pensil. Name ini berarti nama SMK. Total siswa. Total siswa. Total guru. Nah. Oke ya. Nah, kemudian mau setting nih NPSN-nya biar center di tengah. Pilih style ya. Nah, di sini nanti muncul beberapa pilihan yang dimension ya.
NPSN itu dimension keberapa? 1, 2, 3, dimensi ketiga. Nah, berarti kita pilih center. Tuh, dia langsung ke tengah. Total siswa juga sama, misalkan dia dimensi ke 45 ya. Yang metrik ini berarti. Tuh, kita tengahin biar rapi. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari filternya ya, add control. Filternya by provinsi. Kita kasih warna yang menarik. Misalkan merah ya. Ini kegedean. Oke, kita cek. Nah, ini ya. Sampingnya misalkan tinggal kita kopas aja. Oke. Nah, kita tarik ke sini. Provinsi udah, kita ganti provinsinya tadi di setup ya. Kabupaten kota. Nah, kabupaten kota. Oke, ini biar urut ascending ya. Ascending berdasarkan nama kabupaten kota. Ini juga sama berdasarkan provinsi. Nah, oke teman-teman. Gitu ya. Nanti sisanya teman-teman ya tinggal atur-atur ininya lah, kerapiannya ya. Tinggal di-share ya. Ini kalau mau di-view dulu, dicek dulu ada yang benar atau enggak gitu ya. Ada yang miss enggak. Di review. Kalau sudah oke, ya di-share ya. Nah, ininya jangan lupa di public. Oke. Kemudian ininya di setting. Nah, ini. Jangan lupa di setting disable downloading and printing for viewers. Nah, dia nggak bisa ngedownload. Nah, ini settingannya teman-teman ya. Ngedownload datanya. Takutnya dia bisa apa? Akses ya. Diam-diam ya. Oke. Tuh, kemudian dah tinggal kita share aja nih. Copy link. Nah, save. Oke. Ini udah bisa di-share ya. Coba kita buka di sini. Nah, orang bisa akses ya. Oh, ini untitled report ya. Belum kita kasih nama. Kita kasih nama dulu di sini teman-teman. Edit dulu. Kita kasih nama misalkan profil SMK di Indonesia. Nah, nanti biasanya kalau kelihatan nih yang akses siapa itu kelihatan nanti di sini nih. Ya, anonim ya, anonim. Jadi kalau dia login dengan Gmail nanti kelihatan ya. Si A lagi mantau dashboard kita kayak gitu. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya demokan terkait dengan pembuatan dashboard dengan Looker. Barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Nanti kalau mau lebih detail ada YouTube-nya tadi ya, link-nya tadi. Nanti saya akan share. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Bapak. Jackie, silakan Jackie. Jadi database yang kita punya itu di public atau cuma editor aja yang bisa akses, Pak? Oke. Jadi untuk data kita ini saya sharein lagi. Maksudnya supaya bisa dibuat dashboardnya ya, Jackie ya?
Iya, Pak. Ya, nah jadi, eee, kalau dengan syarat dulu nih ya, kalau data data Excel kita, data spreadsheet kita dengan Looker kita, itu udah satu akun, ya, akun yang sama nih, dengan akun di Google Drive kita ini ya, itu nggak perlu di-public ya, nggak perlu di-public pun bisa, gitu. Tapi kalau Google Drive kita itu beda akun dengan di Looker kita, maka data di Google Drive-nya ya, di ininya spreadsheet-nya ini harus di-setting public public editor ya. Kalau review saya lupa apakah bisa atau enggak ya. Kalau saya sih harus editor ya. Nanti teman-teman coba ya. Itu Jaki. Berarti kalau pakai akun yang lain di public gitu orang lain bisa akses juga, Pak? Ah, enggak juga ya. Kalau teman-teman public, yang penting linknya jangan di-share ke orang lain ya. Di public dan yang settingan ini tadinya dikunci ya. Settingan di publish-nya ini tadi di waktu teman-teman share ya. Nah, ininya disable dulu. Nah, ini udah aman walaupun spreadsheet-nya teman-teman di public editor itu udah nggak akan diakses orang. Kecuali linknya di-share ya. Linknya jangan sampai ke-share. Link apa namanya public spreadsheet-nya. Itu udah aman sih. Oh iya, Pak. Waktu itu saya pernah compile aplikasi Hmm. gitu yang pakai Hmm. spreadsheet. Hmm. Karena itu kan harus public ya spreadsheet-nya. Terus saya dapat Hmm. linknya, habis itu saya bisa akses database-nya, Pak. Di-compile dulu tapi aplikasinya. Kalau Akses ini bisa datanya dari di-compile nggak, Pak? Dari kodenya itu, jadi aplikasi kita compile jadi kode, terus dapat linknya. aplikasi apa yang di-compile? Waktu itu aplikasi sekolah, Pak. Looker Studio juga? Bukan, bukan. Hmm. Nah, berarti memang dia nggak di ini ya, nggak dikunci itunya, disable apa namanya, apa aplikasinya. Jadi kalau kamu dapat linknya, udah pasti dapat datanya gitu. Gitu. Jadi ya menurut saya biar amannya satu akun teman-teman ya. Jadi di akun Drive-nya itu sama dengan akun Looker-nya. Nah itu Excel-nya udah dikunci di apa restricted ya, nggak dipublish lah intinya. Nah itu udah apa bisa connect, tetap bisa connect ke Looker kita ya, asalkan satu akun. Itu amannya seperti itu. Baik, Oke, terima kasih, ya, Pak. ya sama-sama Jeki. Ada yang lain teman-teman? Oke, kalau nggak ada nih sambil saya share lagi. Nanti ada tugas buat teman-teman. Kok tugas sih? Oleh-oleh, oleh-oleh Lebaran ya. Nah, jadi oleh-oleh buat teman-teman. Jadi ada tugas mandiri. Kok tugas mandiri lagi sih? Oleh-oleh mandiri, yaitu membuat dashboard analitik ya dengan Looker Studio. Link download datanya nanti di sini. Nanti akan saya share di Spada, teman-teman bisa akses. Google Form-nya nanti saya buatkan ya untuk uploadnya. Deadline-nya lama ya, 29 Maret ya, masih lama. Ya, tapi bisa dicicil dulu. Nah, datanya ini ada dua ya teman-teman. Coba saya buka.
Jadi setiap kelas nah, datanya ada 2. Nanti kelas A pakai data transaksi minimarket, kelas B pakai data laporan penjualan. Ya, dibikin dashboard sekreatif mungkin ya. Jangan copy paste dari temannya ya. Boleh saling apa? Kerja kelompok gitu ya, tapi nggak boleh copy paste plek. Share akun misalkan, copy ya nggak boleh ya. Harus dikerjakan masing-masing. Pokoknya yang ketahuan sampai benar-benar persis sama persis copy plek, kedua-duanya saya kasih 0 ya, nilai tugasnya.